beternak, memelihara ayam, khususnya dalam skala rumahan, tapi khusus pembesaran itu dengan membuat bang pakan ini. Ini titik-titik dimana pada akhirnya maggot bisa berkembang biak. Salam sehat, salam satu hobi, salam mancing. Yang mancing biarlah memancing. Yang ngopi ini ngopi biarlah ngopi. Ya. Nah, ini yang mancing ini dapat gabus ini, ya. Acting dia dapat gabus udah opat. Jadi kenapa kita pakannya ngirit atau murah? Satu, sedulur, karena bahan pakan kita itu adalah bahan limbah. Yang pertama ini yang namanya nasi aron. Nih, nasi aking, nasi sisa dijemur baru kemudian warga menjual ke kita seharga 5.000. Nah, yang kedua ini ada tepung ikan dari pasar juga harga 3.000. Lalu kemudian itu ada limbah pasar, ampas serut kelapa, ya. Lalu sayur mayur nih yang kemudian kita fermentasi, ya. Ini biasanya kita memang fermentasi demikian supaya airnya tinggal nasi aking sama tepung ikannya dikasih air panas, baru kemudian kita rendam, baru kita racik dengan ampas kelapa sama sayur mayur itu, lalu baru kita berikan. Kalau mau menambah aroma ya biasanya kita bisa kasih dedak. Nah, ini yang pertama, sedulur. Jadi bahan baku kita itu, bahan pakan alternatif kita itu bahan yang berupa limbah dari tetangga maupun dari pasar. Yang kedua, sedulur, kita sudah punya 2 tempat bank sampah. Nah, ini ruangan ini kita konstruksi untuk menjadi bank sampah, bank pakan. Nah, ini 2 kali turun sampah pasar. Lalu kemudian di sini ada bekas jambu yang terbuang di bawah pohonnya. Ini ada sayur-sayur. Nah, ini kita sudah tanam usus di sini. Ini sudah hampir 3 hari nih, ya. Karena 3 hari, 2 hari yang lalu, 2 malam saya keluar, ya. Ada kegiatan di luar dan pada akhirnya saya tinggalkan ini. Nah, ini artinya apa? Potensi pakan di sini itu sudah ada, dan sengaja kita tempatkan usus ayam di tengah-tengah tumpukan sampah ini sambil menunggu ruangan ini kita isi dengan sampah-sampah berikutnya. Sebelumnya ini kita pelihara maggot di sini, tetapi sekarang kita buat bank pakan, bank organik ketiga di tempat ini, sehingga ketika ayam kita umbar nanti di tempat ini, ya, dengan membuat celah pintu di situ, ya, sehingga ayam dari dalam bisa keluar masuk ke ruangan ini untuk mendapatkan pakan. Tetapi ini kita isi dulu dengan sampah-sampah pasar, sampah organik, sampai akhirnya terjadi yang namanya proses kompos, ya, terjadi yang namanya pembusukan, dan terjadi yang namanya pembentukan larva-larva mikroorganik, termasuk itu larva-larva dari BSF yang akan tumbuh di tumpukan sampah itu. Aroma sampah akan mendatangkan betina BSF untuk menempatkan telurnya di bank sampah itu. Ayam semua sudah dimasukkan tadi diumbar, ya. Ada yang sejak pagi, ada yang kemudian tengah hari, ya. Kalau yang di dalam kandang ini yang tidak diumbar itu berarti diberikan pakan racikan yang dari ember-ember tadi yang difermentasi. Tetapi yang diumbar itu bebas bergerak mencari makan di bank pakan organik ini. Paling nanti ini tanahnya kita gemburkan lagi karena bolak-balik dipijak oleh ayam sehingga dia menjadi padat kembali. Nah, ini tadi saya sudah buka, ini tripleknya. Nah, ini sengaja dibuka demikian untuk menjadi membangun ruang dan angin, membantu maggot-maggot, larva-larva yang sudah ditumbuh di tempat ini. Dan ini menjadi sumber pakan organik yang gratis, murah.
apa benar di sini ada larvanya. Mari kita lihat titik di mana usus kita tanam. Nah, seperti ini berarti ini sengaja ditutup supaya usus jangan dicabik-cabik, jangan dicakar-cakar oleh ayam, dan tentu kita amankan. Dan kemudian ini titik ketiga. Nah, ini kita lihat sedulur, apakah benar di titik-titik ini ada bang pakan. Nah, ini kita bisa bongkar. Nah, ini kita lihat sedulur. Nah, perhatikan, ini dia larva-larva dari BSF. Nih ya, ini BSF ini. Nih, sudah masuk dia ke dalam tanah. Jadi salah satu ciri khas dari BSF itu dia tidak suka terang, maka dia masuk ke dalam dalam tanah. Nah, ini ya, ini BSF ini. Jadi artinya apa? Di sini udah terjadi yang namanya sumber bang pakan yang gratis, murah meriah, full organik. Nah, ini sedulur, jadi kita tidak bercerita kreasi tanpa hasil. Nah, kita berkreasi untuk menghasilkan namanya larva-larva atau mikroorganik full organik ya, seperti maggot ini, untuk menjadi pakan ayam. Dan itu berarti menekan biaya. Makanya biaya pakan kita, khusus yang ayam pembesaran yang diumbar di tempat ini, relatif 70% sudah sangat ringan. Kita tidak lagi memberikan pakan yang namanya pur pabrikan. Ini sedulur, kreasi-kreasi. Jadi ayam itu kita umbar tiap pagi, lalu sore kita masukkan, baru kita sedikit berikan makanan yang bersifat pur ya. Ini dia. Jadi di sana ada tadi satu titik yang kita sudah buka buat besok, buat ayam begitu diumbar langsung menyerbu. Nah, ini titik kedua, ini titik ketiga, ini titik keempat. Nah, titik ketiga sama yang kedua ini ada kemungkinan besar besok kita buka, sehingga ayam itu bisa mencari sumber pakan sebelum kita tempatkan sampah pasar yang baru. Jadi itu sedulur, tadi kita membuat yang namanya bank pakan organik yang ketiga, yang di depan. Dan akhirnya ayam-ayam bisa lebih bebas di tempat ini dengan mencoba mengecek dari mana potensi predator dari luar masuk ke dalam kandang ini. Memang kandang ini butuh lagi salah satu upaya untuk menutup kandang ini menjadi kandang tertutup di bagian dalam, sehingga murni semua ayam bisa dilepas dan kemudian bisa mencari makan. Dan kita kalaupun ada urusan keluar, tidak perlu lagi itu untuk memberikan dia makan. Cukup kita lepaskan aja ayamnya dan kemudian dia akan mencari makan sepanjang hari. Monggo teman-teman pehobi, saling berbagi, saling mendukung. Monggo like, subscribe, dan komen.